Sejak pagi, masyarakat antusias mendatangi kawasan Monas untuk menghadiri TNI Fair. Rangkaian acara TNI Fair tersaji bagi warga mulai dari pameran alutsista dari TNI AD, TNI AL, dan TNI AU, serta pesta rakyat. Masyarakat yang hadir memanfaatkan momen ini untuk mencoba menaiki alutsista TNI atau hanya sekedar bersuah foto. Selain itu, pesta rakyat TNI Fair juga menyuguhkan pembagian sembako dan makanan gratis bagi para pengunjung. Ya, lalu seperti apa keseruannya? Kami ajak Anda melihat beragam alutsista modern militer canggih dalam pameran bertajuk TNI Fair 2025 di Monas, Jakarta Pusat. Berikut liputan rekan Jen Cahyani dan juru kamera Ahmad Putra. Tentara Nasional Indonesia atau TNI menggelar acara pameran atau TNI Fair 2025 di kawasan Silang Monas, Jakarta. Ada banyak sekali rangkaian acara dan juga pameran yang digelar di sini, dan salah satunya yang menjadi daya tarik atau magnet untuk warga atau masyarakat Jakarta untuk berlibur ke sini, yakni pameran alutsista yang ada di sini, dan ini terbuka untuk umum dan gratis. Jadi bagi masyarakat atau warga Jakarta yang ingin berlibur sembari melihat pameran alutsista dan menikmati berbagai macam fasilitas yang disediakan di sini, dari mulai pameran dari TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan juga TNI Angkatan Udara, dengan berfoto dan juga berlibur bersama keluarga dan kerabatnya ke sini. Nah, di belakang saya ini adalah pameran alutsista yang dipamerkan atau dipajang di sini, dan ini menjadi daya tarik bagi masyarakat, dan terlihat mereka berfoto di sini yang membawa anak-anaknya juga. Dan saya mau kita cari tahu ya, seperti apa sih antusias masyarakat yang ada di sini. Nah, ini di sini ada salah satunya, ada warga di sini yang juga sedang berlibur ya. Bapak, selamat siang Pak. Boleh tanya-tanya sedikit ya Pak, dengan Bapak siapa? Dengan Pak Abu. Oke, Bapak asalnya dari mana Pak? Dari Bandung. Oh, dari Bandung. Ini datang ke sini untuk ke pameran TNI Fair ini? Iya, sengaja ke sini ngajak keluarga. Tadi naik kereta kita. Oh, begitu. Turun di Gambir gitu. Oh, gitu. Nah, ini di sini sudah melihat-lihat atau menikmati fasilitas apa aja sih, Pak? Kalau untuk di sini dari pamerannya semua satuan ada ya, atau semua apa itu korp ada. Lengkap lah. Untuk apa pameran alutsista tahun ini gitu. Terima kasih Bapak, selamat menikmati liburannya sama keluarga ya Pak. Nah, itu dia pemirsa, jadi banyak sekali rangkaian acara yang digelar di sini, mulai dari ada TNI RAN, kemudian ada pameran alutsista, kemudian ada cek kesehatan gratis juga di sini, dan ini dibuka sampai hari ini, sampai tanggal 21 September 2025. Dari Jakarta, Jen Cahyani bersama juru kamera Ahmad Putra, iNews melaporkan. Akibat tidak kuat menanjak, sebuah truk bermuatan pasir terbalik di Jalan Poros Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Beruntung sopir selamat setelah melompat sebelum truk menghantam pembatas jalan dan terbalik. Sebuah truk bermuatan pasir terbalik di Jalan Poros Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Peristiwa tersebut terekam kamera amatir warga. Diduga truk tidak kuat menanjak saat berusaha berjalan di jalan yang menanjak, tiba-tiba truk berjalan mundur hingga menabrak pembatas jalan dan terbalik. Sejumlah kendaraan di belakang truk nyaris tertabrak truk-truk yang berjalan mundur. Beruntung sopir truk berhasil menyelamatkan diri dengan melompat keluar truk sesaat sebelum truk menabrak pembatas jalan dan terbalik. Hingga kini belum ada pihak terkait yang dapat dimintai keterangan. Dari Pinrang, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Pemirsa, mogok di tengah rel, sebuah mobil yang ditumpangi pasangan suami istri ditabrak kereta di perlintasan kereta api tanpa palang pintu, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Akibatnya sebuah mobil ringsek parah dan terseret hingga 15 meter, sementara pasangan suami istri mengalami luka ringan di bagian kepala dan kaki.
Warga berupaya mengevakuasi sebuah mobil yang terbalik usai dihantam kereta api di perlintasan tanpa palang pintu di Desa Darmin, Indramayu, Jawa Barat. Mobil sempat terseret 15 meter setelah ditabrak kereta Bangunkarta jurusan Jakarta Jombang. Pasangan suami istri yang berada di dalam mobil terluka parah. Kecelakaan terjadi saat mobil melaju dari arah Babadan menuju Pantura Kertasemaya, mengalami mati mesin saat melintasi rel kereta tanpa palang pintu. Warga yang menjaga palang pintu sempat mengingatkan agar mobil segera berjalan, namun gagal. Pada saat ada kereta yang sedang lintas, yaitu kereta api Bangunkarta jurusan Senen Jombang, kendaraan tersebut menabrak lokomotif sehingga terpental sekitar berjarak 15 meter. Kedua korban kini dirawat di Rumah Sakit Mitra Plumbon Widasari, Indramayu. Dari kejadian ini diingatkan untuk ekstra hati-hati saat melewati perlintasan kereta api tanpa palang pintu. Dari Indramayu, Jawa Barat, Tois Iskandar, iNews melaporkan. Sementara itu, hilang kendali, truk menabrak sejumlah pengendara motor di jembatan layang non-tol Pesing Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Truk bermuatan air mineral awalnya melaju kencang hingga hilang kendali, menabrak betos pembatas jalan dan menabrak sejumlah pengendara sepeda motor. Akibatnya sejumlah pemotor terluka diselamatkan ke tepi jalan. Polisi telah mengevakuasi 3 kendaraan yang terlibat kecelakaan ke unit Laka Lantas Jakarta Barat untuk menjalani proses penyelidikan. Nah, untuk arah Kalideres tutup, arah Monasnya aman. Pemirsa, geger bocah perempuan berusia 5 tahun ditemukan tewas tanpa busana di kolong kasur di kamar kos di Penjaringan, Jakarta Utara. Ironis, saat jasad ditemukan, ibu korban kabur meninggalkan lokasi. Warga Jalan Arwana Raya, Kelurahan Penjagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara digegerkan dengan penemuan jasad bocah perempuan di sebuah kamar kos. Jasad korban ditemukan dalam posisi telentang di bawah tempat tidur dan tidak mengenakan pakaian. Kondisi korban juga telah membusuk, diprediksi sudah meninggal dunia sejak beberapa hari lalu. Polisi yang menggelar olah TKP menemukan barang bukti, buku tabungan, pakaian, sandal, dan botol minum. Menurut warga, korban yang berusia sekitar 5 tahun tinggal bersama ibunya. Namun saat penemuan jasad korban, ibu korban tidak berada di lokasi. Biasanya sih nggak ada bau ya. Kebelakangan ini sih ada bau di lantai atas. Kan kita sebelahan di gedungnya. Itu kayak bau bangke, tapi bukan bangkainya bukan bau bangke hewan, kayak bau bangke manusia gitulah. Ya, itu suka kecium sih, suka kecium. Ya kira-kira udah berapa hari ke belakang lah kecium itu. Jasad korban dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk diautopsi. Sementara polisi masih mendalami pemeriksaan terhadap sejumlah saksi. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Pemirsa, lebih dari sepekan dirawat, 1 korban ledakan gas di Pamulang, Tangerang Selatan meninggal dunia akibat luka bakar hampir 100%. 2 korban lainnya masih dirawat di rumah sakit. Seorang warga bernama Agus, korban ledakan di Jalan Talas 2, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan, dinyatakan meninggal dunia. Pria 45 tahun ini sebelumnya menjalani perawatan intensif selama sepekan di 2 rumah sakit, yakni Rumah Sakit Hermina Ciputat dan Tarakan, Jakarta, akibat luka bakar tubuhnya yang hampir 100%. Jenazah Agus pun langsung dibawa keluarganya ke kampung halamannya di Sukabumi, Jawa Barat untuk dimakamkan. Sementara itu, istri Agus, yakni Rina, dan anaknya Rizky Raditya hingga kini masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit karena menderita luka bakar akibat ledakan yang menimpa rumah mereka. Tadi
tadi malam kami mendapatkan kabar duka cita salah satu korban, saudara A, dinyatakan telah meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan setelah menjalani perawatan medis secara intensif. Sebelumnya dari hasil olah TKP dan penyelidikan, polisi memastikan ledakan yang menimpa sejumlah rumah di Jalan Talas 2 Pondok Cabe Pamulang Tangerang Selatan akibat kebocoran tabung gas yang terakumulasi di salah satu rumah warga. Ledakan tersebut mengakibatkan 6 orang terluka dan 1 orang meninggal dunia. 4 diantaranya sudah diperbolehkan pulang setelah mendapatkan pertolongan medis. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. PDI Perjuangan ambil langkah tegas terhadap anggota DPRD Gorontalo Wahyudin Moridu yang viral karena ucapannya ingin merampok uang negara. Video viral diduga sengaja disebar oleh wanita selingkuhan Wahyudin lantaran kecewa tidak kunjung dinikahi. Kita rampok aja uang negara ini kan, kita habiskan aja biar negara ini makin miskin. Membawa hugel langsung ke Makassar menggunakan uang negara. Siapa Ji? Wahyudin Moridu. Video viral anggota DPRD Gorontalo Wahyu Moridu bersama teman wanitanya yang menyebut akan merampok uang negara berujung pemecatan. Kita rampok aja uang negara ini ya. Dewan Pimpinan Pusat PDIP memecat Wahyudin Moridu dari jabatannya sebagai anggota DPRD Provinsi Gorontalo. Hal ini disampaikan Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun. Komarudin menjelaskan keputusan pemecatan tidak diambil secara sepihak. Sebelumnya, DPP PDIP Provinsi Gorontalo telah melakukan klarifikasi langsung terhadap Wahyudin. Sementara itu, menurut Badan Kehormatan Dewan DPRD Gorontalo, video tersebut disebar oleh wanita yang merupakan selingkuhan Wahyudin lantaran kecewa tidak kunjung dinikahi. Video direkam pada bulan Juni lalu. Di sisi lain, dalam sebuah video bersama istrinya, Wahyu menyampaikan permintaan maaf atas apa yang ia sampaikan ke publik. Wahyu menyatakan siap menerima segala konsekuensinya. Telah diviralkan, saya tidak berniat untuk melecehkan ataupun menyinggung perasaan masyarakat Gorontalo yang saya wakili. Semua ini murni kesalahan saya, Bapak dan Ibu sekalian, dan atas kejadian ini dari hati yang paling dalam, saya mohonkan maaf kepada Bapak dan Ibu sekalian. Selanjutnya, Bapak dan Ibu sekalian, apapun konsekuensi yang ditimbulkan atas video ini, saya, keluarga, dan teman-teman dekat, saya memohonkan maaf dan saya bersama istri saya siap menanggung konsekuensi yang ditimbulkan atas video ini. Meski telah menyampaikan permohonan maaf dan menyatakan siap menerima konsekuensi, unggahan klarifikasi Wahyu tetap memicu tanggapan dari publik. Dari Gorontalo, Nur Faizi, iNews melaporkan. Habiskan aja biar negara ini makin. Keributan antar karyawan 2 perusahaan petugas bandara terjadi di area Bandara Domine Edward Osok, Sorong, Papua Barat Daya. Kericuhan dipicu PHK sepihak oleh maskapai ke salah satu perusahaan. Suasana area Bandar Udara Domine Edward Osok Sabtu pagi mendadak memanas. 2 kelompok karyawan petugas bandara dari PT Tri Perkasa Dirgantara dan PT Lintas Megantara terlibat keributan. Keributan dipicu saat sejumlah karyawan PT Lintas Megantara sedang melayani pesawat komersil. Tiba-tiba aktivitas mereka dihentikan oleh karyawan PT Tri Perkasa Dirgantara yang diduga baru saja ditunjuk sebagai pengganti. Situasi memanas setelah salah seorang karyawan diduga melakukan provokasi hingga nyaris terjadi adu jotos di dalam area bandara.
Usai kedua kelompok diamankan, situasi berangsur terkendali. Keributan dipicu terminasi pihak maskapai terhadap PT Lintas Megantara dan memberikan kontrak baru kepada PT Tri Perkasa Dirgantara. Padahal sehari sebelumnya sudah ada upaya mediasi antara kedua pihak dan otoritas bandara. Jadi terdapat persoalan penafsiran kontrak. Jadi beda tafsir antara kami dengan PT Lion Air. Nah, PT Lion Air mengirimkan kami surat terminasi yang pada intinya tidak lagi memperpanjang kontrak. Nah, tetapi kontrak ini menurut penafsiran kami berlanjut. Normal, tidak ada masalah. Kalau setahu kami itu ada penggantian penanganan masalah pemeliharaan negara dari yang ditunjuk oleh PT Lion. Tetapi kalau mau jelasnya nanti koordinasi dengan PT Lion ya terkait dengan penunjukan dan lain-lain. Saya hanya berbicara terkait operasional bandara. Memang tadi agak terhambat sedikit karena ada sesuatu terkait dengan penunjukan dari Lion. Itu pesawat dari Manado ya? Penanganan yang baru seperti itu Pak. Situasi keamanan di wilayah Polsek Bandara aman dan terkendali. Memang sedikit tadi ada insiden sedikit. Ya alhamdulillah sudah dalam keadaan yang baik. Kita sebagai polisi di sini tidak ada yang ingat kemanapun. Usai situasi Bandara Deo Kota Sorong kembali normal, pihak kepolisian dan otoritas bandara berencana memediasi ulang antara pihak maskapai dan kedua perusahaan untuk mencari titik temu.